Hidup Kristen sepenuhnya harus bergantung kepada Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai gagal. Sebab apa? Di pihak Tuhan sampai detik ini, Tuhan tidak ingin saudara dan saya itu gagal. Saudara dan saya itu jatuh. Ada sebuah contoh di dalam Alkitab. Ada seorang raja, raja pertama orang Israel yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Raja ini bernama Saul. Dipilih oleh Tuhan sendiri. Tetapi secara fakta pada akhirnya Saul ini gagal. Jabatan raja ini dicopot dan digantikan kepada Daud. Nah, jadi itu sebabnya mengapa Saul ini gagal? Ya, saya mendapatkan sebab apa? Saul tidak sepenuhnya bergantung kepada Roh Kudus. Jadi itu sebabnya kita mau belajar. Bagaimana sih kita itu sepenuhnya bergantung kepada Roh Kudus? Saya akan bacakan di dalam 1 Samuel 13 ayat yang kelima. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Jadi kejatuhan Saul dan bangsa Israel, ya ketika mereka itu berfokus kepada fakta, yaitu apa? Musuh yang berjumlah sangat besar, yaitu orang Filistin dengan 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di laut. Artinya begitu banyak. Nah, jadi dari ayat ini Tuhan itu sedang mengingatkan bahwa hari-hari ini iblis itu ada di depan kita, dan iblis itu senantiasa menyodorkan fakta-fakta kepada saudara dan saya. Dengan tujuan apa? Fakta-fakta ini disodorkan kepada saudara dan saya, supaya kita melihat, supaya kita berpikir kepada fakta tersebut, supaya kita itu berat, supaya kita itu kehilangan sukacita, supaya kita itu kehilangan damai sejahtera, supaya kita itu menjadi lemah, supaya hati kita ciut, supaya hati kita gelisah, supaya hati kita apalagi bimbang, cemas, khawatir, minder, malu. Betul enggak? Nah, itu yang dibuat oleh iblis hari-hari ini. Itu supaya apa? Supaya kita ini jatuh. Jadi hari-hari ini iblis itu, saya mau katakan, dia itu senantiasa berkata, musuhmu terlalu besar, permasalahanmu ya terlalu berat, permasalahanmu, persoalanmu itu mustahil, kebutuhanmu tidak akan mencukupi, pelayananmu tidak akan berhasil, lihat bisnismu gagal, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi artinya apa, saudara? Ketika saudara dan saya, kita itu berfokus kepada fakta-fakta, dan apalagi fakta ini tidak baik, ya maka kekuatan iman, ya semangat kita otomatis ngedrop, merosot. Betul? Jadi apapun yang sedang terjadi di hari-hari ini yang saudara hadapi, saya mau katakan tetaplah belajar diam di tempat dan salurkan kekuatan saudara pada Tuhan. Yang artinya apa? Saudara harus duduk diam cari Tuhan, minta kekuatan, minta petunjuk, jangan pernah berhenti berusaha, tetap setia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bila mana iblis itu mengintimidasi, ya, dengan perkataan-perkataan permasalahanmu berat dan lain sebagainya, ya kamu tidak mungkin akan berhasil, persoalanmu ini mustahil. Mungkin iblis begitu. Balikkan keadaan dengan perkataan positif. Saudara harus katakan, itu bukan urusanku. Urusanku cuma melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Dan jika iblis itu membalas dengan berkata, melakukan kehendak Tuhan pun kamu juga tidak mampu. Nah, Anda harus menjawab apa? Itu pun bukan urusanku, sebab kekuatanku datang daripada Tuhan. Saudara harus katakan seperti itu. Jadi ibarat itu seperti sebuah baut yang dipakai untuk menggabungkan kolom dan batang besi yang ada di sebuah jembatan.
baut tersebut tidak pernah tanya berapa banyak truk yang akan lewat di atas jembatan ini. Betul? Nah, demikian pula saudara dan saya. Hari ini Tuhan ingatkan, bila mana saudara dan saya ingin sepenuhnya bergantung kepada Roh Kudus, Tuhan ingatkan, jangan terus berfokus kepada fakta-fakta, apalagi fakta yang buruk terjadi di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.